kerajaan Rajamu sambutlah. Siapkan kedatangan penghibur dunia, dan tampil ke depan, nyanyikan Hosiana, berharaplah padanya penuh dengan iman. Ada suara yang berseru-seru, "Persiapkanlah di padang gurun jalan untuk Tuhan. Luruskanlah di padang berlantara jalan raya bagi Allah kita. Setiap lembah harus ditutup, dan setiap gunung dan bukit diratakan. Tanah yang berbukit-bukit harus menjadi tanah yang rata, dan tanah yang berlikuk-likuk menjadi dataran. Maka kemuliaan Tuhan akan dinyatakan, dan seluruh umat manusia akan melihatnya bersama-sama. Sungguh Tuhan sendiri telah mengatakannya." Yesaya 40 ayat 3-5. Hari ini kita menyalakan kembali lilin pengharapan. Biarlah lilin ini mengingatkan kita akan harapan besar yang kita miliki di dalam Kristus, Sang Mesias, dan dalam janji-janji Allah. Saat kita menyalakan lilin damai, biarlah itu mengingatkan kita untuk mempersiapkan hati kita untuk Raja Damai, yaitu Yesus Kristus. Firman Tuhan pada hari ini tanggal 7 Desember 2021 pada Advent kedua. Pada zaman Herodes, Raja Yuda, adalah seorang imam yang bernama Zakaria. Istrinya namanya Elisabet. Keduanya adalah benar di hadapan Allah dan hidup menurut segala perintah dan ketetapan Tuhan dengan tidak cacat. Tetapi mereka tidak mempunyai anak, sebab Elisabet mandul dan keduanya telah lanjut umur. Lukas 1 ayat 5-7. Kisah kelahiran Yesus dimulai dengan kesedihan. Zakaria dan Elisabet adalah orang-orang biasa yang mengasihi Tuhan dan mengikutnya. Tapi ada kesedihan besar dalam hidup mereka. Berkat yang paling mereka inginkan selalu ditolak. Elisabet tidak pernah punya bayi dan sekarang sudah terlambat. Mungkin Zakaria dan Elisabet tidak mengatakan tentang kesedihan mereka. Banyak orang menganggap bahwa infertilitas adalah hukuman dari Tuhan. Orang-orang di desa mereka akan bergosip tentang mereka, mencoba mencari tahu rahasia apa yang menyebabkan hal ini. Maka lebih aman untuk tidak membicarakannya. Allah mendengarkan dan Allah mengerti, dan ketika tiba saatnya bagi Allah untuk mengutus Yesus ke dunia, Tuhan tidak melupakan kesedihan pasangan ini. Dia memilih mereka untuk mempersiapkan anak yang akan mempersiapkan jalan bagi Yesus. Kita juga memiliki kesedihan seperti orang yang kita cintai yang telah meninggal, kehilangan pekerjaan atau rumah atau kesehatan, pernikahan, dan persahabatan yang rusak. Dan terkadang rasanya seperti Tuhan tidak memperhatikan kita, tapi Dia mengutus anaknya yang dikasihinya untuk menjadi juru selamat kita. Melalui penderitaan, kesedihan, dan kematiannya sendiri, Yesus membawa kita ke kehidupan, penyembuhan, dan pengharapan. Dan karena Yesus hidup kembali sekarang dan selamanya, kita benar-benar tahu bahwa suatu hari Allah akan menghapus setiap air mata dari mata kita,
ketika Yesus kembali dan maut tidak akan ada lagi perkabungan atau ratap tangis atau duka cita, sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu. Wahyu 21 ayat 4b. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih karena Engkau menanggung kesedihan kami. Amin. Refleksi, kesedihan apa yang Anda alami? Bagaimana Tuhan menolong Anda di atas kesedihan Anda? Hai insan yang berduka, Rajamu telah dekat, penolong orang susah, pelindung kaum penat. Besarkan hatimu dengan penghiburannya, firman dan sakramennya membuatmu teguh. Mari kita berdoa. Ya Bapa, tuntunlah kami dalam mengaku dosa-dosa kami. Kami tahu bahwa dalam kebesaran kasih-Mu, Engkau telah berjanji untuk mengampuni kami. Bersihkanlah hati kami saat kami mempersiapkan hidup kami untuk kedatangan Yesus kembali. Kami mohon dalam nama-Nya. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Oh, berkati kami dan lindungi kami, Tuhan, berilah rahmat-Mu oleh sinar wajah-Mu.